Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Dealika. Saya berasal dari 12 IPA 4 2 Kota Padang. Ingin merangkum sedikit materi tentang keanekaragaman hayati pada pembelajaran biologi pendalaman. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, jumlah, warna, habitat, dan sebagainya. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen pada organisme dalam suatu spesies bisa disebut dengan varietas atau ras. Contohnya seperti padi atau variasi warna pada bunga kembang sepatu. Lalu kita masuk kepada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman yang terdapat pada berbagai spesies makhluk hidup di dalam suatu genus atau famili yang sama. Contohnya pada sapi, kerbau, kambing, itu berasal dari famili yang sama tetapi memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu keanekaragaman ekosistem, yang dimana keanekaragaman ini adalah suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, suatu habitat. Lalu kita masuk kepada tipe ekosistem, yang dimana tipe ekosistem itu yang pertama adalah ekosistem perairan. Ekosistem perairan terbagi menjadi 2. Yang pertama ekosistem air tawar, yang kedua ekosistem air laut, contohnya ekosistem terumbu karang pada laut dalam. Lalu yang poin kedua yaitu ekosistem darat. Contohnya seperti bioma gurun, hutan hujan tropis, padang rumput, dan tundra dan lain-lainnya. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Penyebaran flora di Indonesia termasuk flora yang dimana kawasan tersebut disebut dengan Melaisiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma di dunia, yaitu bioma hutan dan hujan tropis. Dan bioma hutan hujan tropis ini memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi, yang dimana ada 10% jenis tumbuhan yang ada di dunia. Lalu, tumbuhan khas Melaisiana ini yang terkenal adalah Rafflesia arnoldii, atau bisa juga disebut dengan bunga Rafflesia. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan parasit yang tumbuh dan melekat pada akar batang tumbuhan pemanjat. Lalu, penyebaran Rafflesia ini meliputi Sumatera seperti daerah Aceh, Bengkulu, dan negara besar seperti Malaysia, dan wilayah di Indonesia seperti Kalimantan dan Jawa. Selain itu, terdapat juga bunga bangkai yang sangat khas di Indonesia yang terdapat di Sumatera. Keanekaragaman tumbuhan yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan di antara lain seperti durian, rambutan, kedondong, salak, dan masih banyak buah yang lainnya yang dapat kita makan dijadikan sebagai makanan pokok. Lalu, kita masuk kepada penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu daerah barat, yang dibatasi oleh garis Weber. Di daerah tersebut meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa fauna seperti orangutan, harimau Sumatera, gajah, badak bercula satu. Dan hewan-hewan tersebut memiliki ciri-ciri khusus seperti hewan berbadan besar, termasuk hewan mamalia, terus memiliki spesies burung yang memiliki warna yang kurang menarik. Lalu, yang poin kedua yaitu daerah peralihan atau daerah tipe peralihan dibatasi oleh garis Wallace, yang dimana daerah ini yang berada pada 2 garis Wallace dan Weber. Memiliki ciri-ciri mamalia yang berukuran kecil, spesies burung yang warnanya menarik.
Contoh faunanya itu adalah komodo sama babi rusa. Lalu selanjutnya itu ada daerah bagian timur. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australian yang seperti warna bulu yang sangat mencolok, sangat menarik. Misalkan seperti burung cendrawasih, kakatua, dan lain-lainnya. Jenis flora yang langka ada di bagian timur ini adalah bunga bangkai, terus bunga adelweiss, terus ada ulin. Terus jenis fauna yang langka di sana seperti komodo, orangutan, cendrawasih, dan harimau Sumatera. Lalu kita masuk kepada manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil positifnya. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan, seperti tumbuhan padi dan jagung. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan seperti tumbuhan kina untuk menyembuhkan penyakit malaria dan mengkudu untuk menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu ada bisa dijadikan bahan kosmetik seperti bunga mawar, bunga melati, dan bunga cendana, dan banyak-banyak lainnya. Yang keempat yaitu sebagai sumber sandang, yang dimana contohnya itu adalah ulat sutra, terus ada kulit sapi yang bisa dijadikan sepatu. Lalu ada juga manfaatnya sebagai sumber papan seperti kayu jati, pohon kelapa. Itu kan pohon kelapa itu bisa dipakai semuanya kan, kayak batangnya bisa, buahnya bisa, terus daun-daunnya juga bisa. Lalu yang selanjutnya sebagai sumber plasma nutfah, seperti punya fungsi untuk kemampuan mewariskan sifat. Lalu yang poin terakhir yaitu kita membahas tentang faktor faktor yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Ya, yang dimana di sini kita harus menguranginya agar semuanya tidak punah gitu. Yang pertama, kerusakan habitat asli. Yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, perubahan iklim yang terjadi perubahan yang sangat drastis. Yang keempat yaitu eksploitasi tanaman dan hewan. Yang kelima yaitu ada spesies pendatang, ada spesies baru. Yang keenam yaitu ada industrial, pertanian, dan hutan. Jika ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.